Baik, kita bertemu lagi untuk mata kuliah keamanan informasi. Dalam hal ini materinya adalah serangan terhadap kriptografi ya. Jadi teman-teman kemarin sudah belajar kriptografi klasik mulai dari Caesar Cipher, Figner Cipher, Alvin Cipher, Hill Cipher, dan sebagainya. Nah, kita belajar serangan terhadap kriptografi. Nah, gitu ya. Jadi, kenapa di dalam enkripsi-dekripsi yang kelihatannya sudah aman, kelihatannya tidak bisa dibaca, tetapi kok masih kebobol. Nah, ini di sini kita akan mengetahui dan memahami serangan-serangan terhadap kriptografi. Pendahuluan, keseluruhan poin dari kriptografi adalah menjaga kerahasiaan pesan atau kunci dari penyadap, ya, eavesdropper, atau dari kriptanalis. Ya. Jadi, kriptografi itu menjaga kerahasiaan pesan dan kunci. Kriptanalis dapat merangkap sebagai seorang penyadap. Jadi seorang kriptanalis itu juga bisa melakukan penyadapan. Kriptanalis berusaha memecahkan ciphertext dengan suatu serangan terhadap sistem kriptografi. Jadi kriptanalis itu melakukan serangan sistem kriptografi sehingga bisa menghasilkan dekripsi ya, terhadap ciphertext gitu ya. Dekripsi dengan cara memecahkan. Serangan atau biasa yang disebut dengan attack ya, serangan atau biasa yang disebut dengan attack. Serangan itu ya setiap usaha atau percobaan yang dilakukan oleh kriptanalis untuk memenuhi kunci atau menemukan plain text dari ciphertext-nya ya. Jadi misalkan teman-teman ada ciphertext. Nah, ciphertext ini sebetulnya artinya apa ya? Nah, itu caranya dengan cara menyerang ya. Jadi ada usaha atau percobaan yang dilakukan oleh kriptanalis. Macam-macam nanti ya, macam-macam. Serangan itu sifatnya macam-macam. Ya. Asumsi, kriptanalis mengetahui algoritma kriptografi yang digunakan. Ya. Jadi asumsi itu berarti apa ya? Menyangka, ya, kriptanalis itu mengetahui algoritma kriptografi yang digunakan. Prinsip kick-off, semua algoritma kriptografi harus publik. Nah, jadi sebetulnya algoritmanya itu harus publik. Nah, algoritma kriptografi itu publik, tapi kuncinya yang rahasia. Jadi kunci nggak boleh dikasihkan orang, sembarang orang ya. Satu-satunya keamanan terletak pada kunci. Nah, seperti itu ya. Nah, jenis-jenis serangannya atau usahanya ada dua. Yang pertama pasif, yang kedua aktif. Jadi ada usaha untuk menyerang komunikasi itu secara pasif, ada juga yang aktif. Nah, secara pasif bagaimana? Penyerangan tidak terlibat dalam komunikasi antara pengirim dan penerima. Penyerang hanya melakukan penyadapan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak-banyaknya. Jadi tidak terlibat secara langsung, hanya mengoleksi, ya, mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Makanya, ya ini ya, setiap kita membuka akun, seringkali apapun itu
sesering mungkin kita diminta untuk mengupdate username dan password ya. Username-nya boleh tetap, tapi passwordnya ganti. Nah, itu supaya apa? Kalau ada usaha pasif itu mereka akan kesulitan gitu ya. Kalau username password kita itu dari awal membuat sampai sekarang itu sama, itu seringkali banyak orang merasa kebobolan. Loh, Facebook saya kebobolan, loh, WA saya kebobolan, loh, dan sebagainya dan sebagainya. Itu karena apa? Kita tidak rutin melakukan update username password. Nah, dengan waktu yang begitu lama, orang itu akan memantau, mencari data-data kita, data username dan password. Akhirnya karena sudah terkoleksi, nah itulah dengan mudahnya orang itu membobol akun kita di internet, katakanlah begitu ya. Jadi melakukan penyadapan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak-banyaknya. Contohnya ada Alice komunikasi dengan Bob. Nah, ini di saluran telekomunikasinya itu sudah ada enkripsi-dekripsinya. Tapi serangan pasifnya si EV ini dia selalu mencoba mengetahui data-data yang lewat dan seterusnya. Itu serangan pasif. Nah, di sini luar biasa ya, ditunjukin bukan cara ya sebetulnya, salah satu software untuk bisa mengetahui username dan password yang lewat di internet. Nah, teman-teman boleh mencoba, tapi tolong jangan atau tidak boleh digunakan untuk kejahatan orang lain ya. Silakan mencoba membuka akunnya sendiri ya. Nah, ini ada software namanya Wersak ya, Wersak. Software ini digunakan untuk memantau saluran komunikasi ya. Nah, contohnya di sini ada nomor, time, source ya, source-nya dari IP berapa, katakanlah destinasinya kemana, protokolnya apa yang digunakan, nah, length-nya, ukurannya ya, info apa saja loh. Ini internet yang diakses itu apa saja itu ada di sini. Nah, ini namanya softwarenya Wersak ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalau ada akses ya, ini time, source, destination, protokolnya HTTP, lengthnya sekian, infonya post ya, send in katakanlah. Nah, mengakses sabahbank.com ya, send in ya, diakses ya, bla 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 bla. Nah, ketemu di sini HTML form, URL, encode, application, wx, www, form, bla 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 ya. Nah, di sini username Ibrahim Diop, passwordnya Yemen123. Nah, contohnya ini ya, aksinya send in. Nah, ini salah satu untuk mengetahui apa yang sedang lewat. Nah, kalau kita sudah ketemu username passwordnya, kan bisa itu ya, menggunakan username passwordnya orang untuk masuk ke dalam akun tersebut. Nah, ini salah satu kemampuan, salah satu software untuk menyadap serangan pasif. Nah, jadi apa yang lewat di internet itu bisa dilihat menggunakan aplikasi ini. Nah, jadi ini namanya serangan pasif. Dengan seperti ini orang bisa melihat atau membuka akun di internet, membuka akun orang lain ya. Filtering dengan Wersak dapat menampilkan plain text berupa username dan password. Nah, seperti itu ya. Silakan nanti bisa dicoba, tapi tolong jangan untuk kejahatan ya. Misalnya, coba buka
akunnya Pak Masrur, nah, jangan ya, nggak boleh. Nanti tak lulus no sampean. Gitu ya. Terus metodenya apa saja? Ada 3 ya. Metode penyadapan ada wiretapping, electromagnetic eavesdropping, yang ketiga acoustic eavesdropping ya. Nah, ini seperti yang ada di gambar ini, kalau ada orang membuka email itu didengarkan di sini ya. Masuk ke sini salurannya ya. Nah, seperti itu. Maka hati-hati kalau teman-teman bekerja di kantor, sebuah kantor, terus lihat juga perangkat teman-teman, ada nggak saluran yang aneh di perangkat teman-teman. Nah, kalau ada saluran yang aneh ya silakan ditanyakan, barangkali dengan saluran yang aneh itu kita sedang diintai atau software. Kalau nggak ada saluran mungkin software ya. Salah satu contoh kasus ada ini, ada dosen di sini ya, tadi malam curhat ke saya lewat WA, Pak, bener nggak WA itu bisa disadap gitu? Ya bisa jadi Pak gitu. Kan sudah ada enkripsi-dekripsinya. Nah, coba Pak, saya dikasih tahu pernah nggak install software yang mencurigakan, yang tidak ada reputasinya atau tidak dari perusahaan yang terkemuka. Ada nggak orang lain yang WA jenengan terus minta macam-macam? Nah, itu jangan jangan ditanggapi dan silakan bisa dihapus. Nah, ternyata ada orang menawari, ini loh ada toko yang enak banget, toko online enak banget, silakan diinstal. Nah, saya lihat cara menuliskan judul tokonya dan sebagainya itu ternyata memang mencurigakan. Nah, terus saya suruh delete, Pak, itu di-delete saja, karena itu bisa jadi software itu yang memantau segala akses internet di handphone Anda. Saya bilang begitu. Oh gitu ya, nah itu ya. Jadi hati-hati, jangan mudah menginstal software-software yang tidak recommended. Nah, orang akan memantau terus seperti itu dengan software-software. Atau ada juga yang seperti ini yang wiretapping, yang mendengarkan ya. Nah, ini ada alatnya, misalkan menggunakan telepon tadi ya, menggunakan telepon, lah ada jaringan saluran khusus yang dimasukkan ke telepon si penyadapnya tadi. Nah, gambarnya gini tadi ya. Makanya jangan mudah percaya, misalkan kalau di tempat kerja Anda ada kabel-kabel yang itu tidak resmi. Nah, ini kabelnya ke siapa? Nah, ini salah satu cara menyadap. Ada kabelnya dimasukkan ke telepon yang khusus untuk mendengarkan lalu lintas daripada komunikasi lewat internet. Nah, itu ya. Nah, di Pak Rinaldi Munir ini lengkap, enaknya ya, lengkap. Jadi teman-teman bisa bahkan mencoba belajar, beli alat-alatnya ada di sini. Nah, kayak gini. Lihat info alat penyadapan suara GSM. Nah, ternyata ada seperti ini ya. Nah, electromagnetic eavesdropping. Nah, kita bisa beli alatnya, masukin driver, nah, bisa menyadap lalu lintas daripada suara yang dari sinyal GSM. Ada acoustic eavesdropping. Nah, ada yang model seperti ini. Nah, ini contoh-contoh lama ya. Saya kira untuk saat ini sudah nggak ada lagi seperti ini ya. Contoh-contoh yang lama. Nah, sekarang serangan aktif. Serangan aktif itu yang bagaimana? Penyerang mengintervensi komunikasi dan ikut mempengaruhi sistem untuk keuntungan dirinya. Ya. Nah, ini banyak sekali, walaupun tidak
Mungkin teman-teman tidak pernah mengalami, tapi ini sangat banyak dilakukan penipuan online itu. Nah, pernah saya itu ditelepon katanya dari Shopee. Nah, ya, katanya dari Shopee, ditelepon saya dari Shopee ingin memberikan cashback kepada Anda, silakan nanti saya WA nomor Anda, silakan masukkan token di situ, nanti Shopee Anda mendapatkan cashback 1 juta. Wah, itu saya kira nggak seperti itu. Bisnis Shopee sangat profesional, tidak mungkin dengan cara nilpun dan memberikan token secara cuma-cuma. Nah, itu serangan aktif ya. Jadi mengintervensi komunikasi dan ikut mempengaruhi sistem. Penyerangan mengubah aliran pesan seperti menghapus, ini bisa jadi ya, menghapus sebagian ciphertext, mengubah ciphertext, menyisipkan potongan ciphertext palsu, mereplay pesan lama, mengubah informasi yang tersimpan. Nah, nanti ada contoh-contohnya di kriptografi modern. Jadi, atau sampean pernah nggak mungkin ada penjual atau pembeli palsu gitu ya, di dalam itu juga sama sebetulnya, di dalam akun Shopee kita katakanlah, atau Bukalapak atau Tokopedia dan sebagainya, ada orang katakanlah saya beli barang ini sudah saya transfer, dia menunjukkan apa? Menunjukkan struk daripada transfer ya dari ATM. Nah, itu juga serangan aktif walaupun tidak langsung pada komunikasinya. Nah, dia hanya pakai WA, terus membuat struk palsu, terus mengubah jumlah angka dari pembayaran dan sebagainya. Nah, itu adalah cara-cara menyerang, sama saja walaupun tidak langsung pada komunikasinya. Menyisipkan potongan ciphertext palsu, mereplay pesan lama, mengubah informasi yang tersimpan. Nah, jadi ternyata justru dengan metode digital itu sangat mudah dimanipulasi dan itu sangat berbahaya. Contoh man in the middle attack. Nah, contohnya seperti ini. Ini langsung. Kalau sebetulnya yang di sini yang dimaksud itu aktif itu secara langsung. Jadi misalkan di sini user A ya, user A, ada orang di tengah-tengah ini ya, ada user B. Nah ini apa ini? I am my public key. Nah misalkan dia ngirim kunci ke user B, user B juga mengirim kunci ke user A, gitu ya. Nah kita bisa lihat si manusia di tengah-tengah ini mengubah isinya. Ini kuncinya 34A1, nah dikirim ke B itu 5783. Nah ini kunci daripada yang dibuat oleh orang di tengah-tengah. Jika gitu, user B ini mengirim ke A diubah, jadi kuncinya jadi 5783 katakanlah. Nah ini dan ini itu sama dari manusia yang jahat tadi. Nah sebetulnya ini hampir mirip dengan transaksi Shopee tadi. Anda mendapatkan cashback dari Shopee, tolong masukkan token ini ke dalam Shopee Anda. Nah, itu kunci yang dikasihkan oleh orang jahat di tengah-tengah antara customer dengan Shopee. Sering terjadi. Nah, sekarang si Shopee itu ada ketentuan-ketentuan informasi tentang keamanan di di aplikasi Shopee, karena sudah banyak orang jahat di tengah-tengah antara customer dengan Shopee. Ya.
Nah, jadi ini ada katakanlah si A bilang, hey B, we know have our own secret key using DV Hilman. Nah, ini juga gitu, hey A, we know have our own secret key using DV Hilman. Bilangnya si A ini, si man in the middle tadi itu yes, yes. Gitu. Padahal sebetulnya itu bukan dari si A, maksudnya itu tidak disampaikan ke si A atau si B itu, tapi digunakan untuk keuntungan pribadi. Jadi seperti ini ya. Si A ini ternyata tidak langsung ke si B begitu juga tidak langsung ke si A. Jadi dua orang si A dan si B ini itu sudah dimanipulasi di tengah-tengahnya, gitu ya, sudah dimanipulasi. Nah, jadi man in the middle attacker. Nah, seperti ini jadinya. Ya. Membohongi si A si B. Ya. Seolah-olah komunikasi itu langsung, padahal sudah diolah di tengah-tengah. Gitu ya. Dan ini sangat berbahaya. Pihak ketiga sangat berbahaya. Nah, man in the middle attack di bidang e-commerce, nah ini ternyata ada ya. Ini sama dengan yang saya ceritakan tadi ya. Atau telepon, sore-sore telepon, saya dari bank ini memberikan ini. Anda telah bertransaksi di e-commerce bla 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 bla, macam-macam ya. Nah, itu semua adalah pihak ketiga yang ilegal. Nah, kita jangan mudah percaya. Gitu ya. Ini ada pihak bank abcd.com, nah, memanipulasi saluran dari customernya. Nah, ada attacker di tengah-tengah ini. Jadi saluran bank ini tidak langsung ke customer, tapi dia masuk ke komputernya attacker. Nah, si komputer user, pelanggan, customer juga begitu, masuk ke saluran attacker. Nah, gitu ya. Nah, hati-hati. Oke, jenis-jenis serangan berdasarkan teknik yang digunakan untuk menemukan kunci. Sama seperti yang dulu, bisa menggunakan exhaustive key attack atau brute force attack. Terus yang kedua bisa dengan analytical attack. Nah, gitu. Jadi ada dua. Exhaustive attack atau brute force attack itu mengungkap plain text dengan mencoba semua kemungkinan kunci. Jadi ada diksionerinya. Terus pasti berhasil menemukan kunci jika tersedia waktu yang cukup dan sumber daya hardware yang memenuhi. Nah, ini juga bisa membuahkan hasil, tapi yang pertama adalah waktu yang cukup. Nah, waktu yang cukup itu contohnya seperti apa? Misalkan ada software untuk melihat username dan passwordnya Facebook, katakanlah. Nah, software itu akan mencoba decrypt dari username dan passwordnya Facebook. Itu bisa sampai misalkan 2 hari, katakanlah. Nah, itu. Kalau si yang punya akun tidak segera mengubah username dan passwordnya, maka dalam waktu 2 hari akan ketahuan kunci yang bisa digunakan untuk login. Nah, itu waktu yang cukup. Tapi ternyata ketika kita mengubah username dan password, maka ketika itu sudah terdekripsi, tidak bisa digunakan lagi. Nah, terus hardware ya, hardwarenya
supaya bisa cepat itu hardware yang digunakan juga harus memenuhi. Nah, untuk enkripsi, dekripsi atau apa ya membobol itu juga butuh hardware yang sangat cepat ya. Karena untuk dekripsi supaya cepat berhasil ya harus menggunakan prosesor yang lebih tinggi, RAM yang lebih tinggi gitu ya, akses yang lebih cepat kan begitu. Kalau kita menggunakan katakanlah hardware yang lama, Pentium 4 katakanlah, ya nggak selesai-selesai. Jadi itu sangat mempengaruhi kecepatan untuk membobol. Nah, itu ya. Nah, ini katakanlah ada contoh waktu yang diperlukan untuk exhaustive key search. Ini dari buku William Stirling ya, Data and Computer Communication Fourth Edition ya, edisi ke berapa ini? Nah, itu ya. Misalkan jika ukuran kunci yang kita gunakan adalah 16 bit ya, maka jumlah kemungkinannya kan 2 pangkat 16 gitu ya. 2 pangkat 16 sama dengan berapa ini? 65.536 kemungkinan kunci. Nah, jadi bit ini adalah kunci yang kita gunakan di komputer kan begitu ya. Kita mau menggunakan 16 bit atau 32 bit atau 56 bit dan seterusnya. Dan ini jumlah kunci kemungkinannya ya. Nah, ini apa namanya? Pangkatnya seperti ini. Nah, lalu lama waktu yang digunakan itu adalah 10 pangkat 6 percobaan per detik. Nah, ya. Nah, maka kalau kuncinya tadi panjangnya sekian, 65.000 sekian, maka percobaan per detiknya adalah 32,7 milidetik. Nah, lama waktu untuk 10 pangkat 12 percobaan per detiknya 0,0327 mikrodetik. Nah, gitu. Nah, dan seterusnya, itu ya. Solusi kriptografer harus membuat kunci yang panjang dan tidak mudah ditebak. Nah, mungkin saya supaya teman-teman berpikir sendiri, mencoba sendiri, saya coba contohnya berapa bit password dari ATM Anda, gitu ya. Berapa bit password dari ATM Anda. Nah, itu pasti sudah dipikir oleh standarnya ya, standar bank. Semuanya passwordnya pasti length itu jumlah ya, jumlah kunci dan apa namanya bitnya itu sama. Nah, sekarang saya lempar ke teman-teman, coba dicari sendiri ya, dicari sendiri. Kenapa kok harus misalkan harus 6 ya, misalkan harus 6. Kenapa harus 6? Nah, itu ada hitung-hitungannya. Nah, silakan dicari sendiri supaya lebih aktif ya. Nah, itu sudah standar. Kenapa kok nggak 5 saja? Kenapa kok nggak 10 saja? Itu password ATM itu loh ya. Nah, silakan. Sebetulnya itu sudah jadi ilmu, tapi teman-teman supaya lebih aktif dicari di luar kuliah saya. Nah, selanjutnya yang kedua, analytical attack. Menganalisis kelemahan algoritma kriptografi untuk mengurangi kemungkinan kunci yang tidak mungkin ada. Nah, ini orang yang luar biasa ini ya. Caranya memecahkan persamaan-persamaan matematika yang diperoleh dari definisi suatu algoritma kriptografi yang mengandung peubah-peubah yang merepresentasikan plaintext atau kunci. Nah, lihat kembali Alvin Schiffer ya. Nah, itu kan menggunakan persamaan matematika ya, sehingga bisa dianalisis gitu ya dengan persamaan matematika.
Nah, seperti ini. Ini ilmunya Alvin Schipper. Algoritma Alvin Schipper seperti ini, maka percobaannya seperti ini, kan gitu ya. Nah, ini salah satu contoh. Metode analytical attack biasanya lebih cepat menemukan kunci dibandingkan dengan exhaustive attack. Ya. Nah, karena apa? Sudah tahu algoritmanya dengan metode matematikanya tadi. Kalau ini adalah percobaan terus sampai jumlah kemungkinan tadi. Nah, kalau analytical itu hanya cukup menggunakan persamaan matematika, itu lebih cepat. Solusinya, kriptografer harus membuat algoritma kriptografi yang sekompleks mungkin. Wah, gitu ya. Lalu kalau semuanya dianggap lemah, Pak, maka solusinya kita membuat algoritma kriptografi itu dengan misalkan beberapa metode kayak yang super enkripsi dulu ya, substitusi dan permutasi itu digabung gitu ya. Jadi metode-metode enkripsi modern itu juga digabung, tapi ada kelemahannya juga, hasilnya itu lambat gitu ya. Kelemahannya hasilnya lambat dalam transformasi kecepatan pengiriman data. Nah, itu. Oke, jenis-jenis serangan. Atau sampai di sini dulu saya buka pertanyaan, monggo ya. Sampai di sini dulu saya buka pertanyaan, silakan. Ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, Mas. Pak, kalau semisal data kita diretas, itu untuk mengidentifikasi kalau data kita diretas itu ada caranya atau gimana, Pak? Ya, itu rekam jejak digital ya, Mas. Jadi, nah saya juga kemarin semester yang lalu sebelum pandemi itu Pak Ali itu mendatangkan dosennya dari UII, itu beliaunya memang bidangnya adalah cybercrime ya, cybercrime. Jadi bisa seperti itu, bisa. Kita diretas dari mana itu bisa. Gitu. Nah, sangat banyak metodenya. Ya, tapi terus terang ya saya hanya bisa bilang bisa ya, tapi untuk prakteknya itu kita perlu belajar lama gitu ya. Ada metode-metodenya untuk melihat rekam jejak digital, gitu ya, rekam jejak digital. Kita diretas dari mana? Makanya banyak sekali kasus-kasus yang membobol dulu itu situsnya presiden, kalau nggak salah Presiden SBY, itu yang membobol siapa itu bisa kelihatan. Jadi di negara itu ada lembaga-lembaga siber sendiri, termasuk di kepolisian. Kita ini kalau secara kelembagaan di Polda ada, itu sudah ada khusus yang menangani cybercrime. Nah, seperti itu. Itu Mas ya. Jadi bisa sebetulnya. Karena elektronik itu setiap alat elektronik itu menunjukkan alamatnya, Mas. Alamatnya dilengkapi dengan alamat supaya apa? Ya memang sebetulnya tidak hanya untuk masalah keamanan, tapi juga supaya komunikasi itu bisa tersambung, itu kan ada alamatnya, Mas. Ada alamatnya. Jadi laptop ini mengakses di mana itu ada alamatnya. Masih ke sana. Nah, seperti itu. Jadi bisa dilihat gitu ya.
Oke, apalagi Mas? Mungkin itu yang bisa saya jawab ya. Nah, kalau kepingin lebih apa ya, lebih handal lagi, belajar cybercrime. Ya, cybercrime itu di slide-nya mata kuliah ini belum diajarkan, ya, belum diajarkan. Oke, apalagi? Nggak ada ya? Monggo yang mau tanya sebelum dilanjut. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Jenis-jenis serangan kriptografi. Berdasarkan ketersediaan data yang digunakan untuk menyerang sistem kriptografi. Yang pertama, ciphertext only attack. Ya. Yang kedua, non-plaintext attack. Yang ketiga, choose plaintext attack. Yang keempat, adaptive choose plaintext attack. Yang kelima, choose ciphertext attack. Nah, sekarang yang ciphertext only, seperti kita pelajari di Kaisar Cipher ya. Teknik yang digunakan exhaustive key search. Ya, jadi percobaan menggunakan jumlah kuncinya. Ya. Dan percobaan menggunakan analisis frekuensi. Ya. Diberikan ciphertext pertama sama dengan enkripsi kunci dalam kurung plaintext pertama dan seterusnya. Ya. Deduksinya P1, P2, PI atau K untuk mendapatkan PI plus 1 dari CI plus 1 sama dengan enkripsi K dalam kurung PI plus 1. Ini sudah kita pelajari sebetulnya di awal-awal itu ya. Itu untuk ciphertext only. Non-plaintext diberikan sejumlah pasangan plaintext dan ciphertext yang berkoresponden. Jadi artinya jika ketahuan satu plaintext saja dengan cuilan ciphertext yang itu diindikasi sama, maka itu bisa digunakan untuk dekripsi yang lain, gitu ya. Nah, P1 ya, koma C1 ya, plaintext pertama, plaintext kedua sama dengan enkripsi kunci dalam kurung P1. Nah, itu akan mengetahui yang lain. Kalau ini sudah dianggap berhasil, nah plaintextnya itu dan ciphertextnya itu menghasilkan yang sama, maka bisa digunakan untuk dekripsi yang lain. Itu non-plaintext ya. Beberapa pesan yang formatnya terstruktur membuka peluang untuk menerka plaintext dari ciphertext yang bersesuaian. Nah, ini contohnya ya. Kok bisa sih Pak? Nah, ini contohnya. From dan to di dalam email. Nah, from dan to. Nah, dengan hormat, wassalam pada surat resmi. Ini maksudnya apa? Ini gini maksudnya ya. Ini sudah pasti gitu, dan ini sudah pasti. Dengan hormat, ini di dalam surat resmi itu sudah pasti ada. Ya, benar nggak? Kepada yang terhormat. Nah, itu maksudnya gitu. Itu kan pasti ya ketika sudah menjadi standarnya orang dalam surat menyurat kepada yang tuh ya, kepada yang terhormat. Terus di bawahnya yang terhormat atau assalamualaikum. Nah, itu di kapak-kapak nih di dalam surat itu sudah pasti gitu loh. Maksudnya begitu. Nah, kalau sudah pasti, ini dicoba untuk didekripsi dengan cara antara plaintext dan ciphertextnya itu tadi. Kalau plaintext dan ciphertextnya itu ternyata hasilnya sama dengan ciphertextnya, maka itu bisa digunakan untuk dekripsi yang lain. Nah, itu ya. Nah, itu gitu.
maksudnya non plain text itu gitu. Jadi kita itu bisa melihat ini pesan apa gitu. Kalau pesan di email itu pasti ada from dan to, dari siapa kepada siapa, maksudnya begitu. Nah ini pasti mudah. Kalau ini sudah bisa didekripsi, yang lain itu sangat mudah untuk didekripsi karena mengacu pada plain text ini. Ini juga gitu, ya. Terus di dalam program, nah kode program itu juga pernah dilakukan enkripsi supaya kode programnya itu tidak terlihat oleh orang lain. Tapi kalau orang yang ahli program, yang kata yang sudah pasti, nah itu kayak apa di sini ya. Nah tagar include program di dalam source code. Nah itu sudah pasti ada, maka itu didekripsi terlebih dahulu antara plain text-nya dengan ciphertext-nya. Nah, kalau sudah menghasilkan sama, maka bisa digunakan untuk deskripsi yang lain. Nah, itu. Jadi tetap manusia itu punya kelemahan ya, karena punya standar-standar format yang itu tidak bisa tidak bisa diubah seenaknya sendiri. Nah, standar salam yang ini, standar hormat yang ini, dan sebagainya. Terus yang ketiga, kriptanalis dapat memilih plain text tertentu untuk dienkripsi, yaitu plain text yang lebih mengarahkan penemuan kuncinya. Nah, diberikan P1, C1 sama dengan EK, ya enkripsi kunci dalam kurung P1, P2, nah, gitu ya. Ciphertext kedua juga begitu, nah, dan seterusnya. Di mana kriptanalis dapat memilih di antaranya plain text pertama, kedua, dan seterusnya. Deduksi kunci untuk mendapatkan, jadi kita itu yang pertama itu mencari kuncinya, itu. Kuncinya apa sih gitu kan? Kuncinya apa sih? Nah, caranya adalah PI plus 1, nah, dari CI plus 1. Nah, maka akan ketahuan kuncinya. Nah, itu. Kalau kuncinya sudah ketahuan, maka mudah untuk didekripsi yang lain. Nah, itu. Lebih mudahnya nanti itu di kriptografi modern, ya, kriptografi modern. Nah, ini salah satu contoh ya. Kita masuk ke ATM, masukkan PIN dan sebagainya. ATM mengenkripsi PIN dengan kunci K, lalu mengirim ciphertext ke komputer ke bank. Ini ya. Di tengah-tengah ada orang yang mengambil salah satu ciphertext itu untuk mengetahui kuncinya. Kriptanalis kedua menyadap ciphertext dan mempelajarinya untuk mengambil kuncinya, menghasilkan kunci, mendeduksi kuncinya. Ya. Nah, itu. Jadi kalau sudah tahu kuncinya, siapapun yang masuk ke ATM itu mudah untuk dibobol. Nah, itu ya. Yang keempat, adaptive choose plain text ya. Kriptanalis memilih blok plain text yang besar. Kriptanalis memilih blok plain text yang besar, lalu dienkripsi ya. Kemudian memilih blok lainnya yang lebih kecil berdasarkan hasil serangan sebelumnya. Begitu seterusnya. Jadi ini kalau sudah blok-blokan nanti di kriptografi modern juga ya. Terus yang kelima, oh ini tadi yang kelima ya, ini keempat, ini kelima. Choose ciphertext attack ya, ngambil C1, P1 sama dengan D, dekripsi ya, dengan kuncinya dalam kurung C pertama, iya, ciphertext pertama ini tadi, dan seterusnya. Deduksi K yang mungkin diperlukan untuk mendekripsi pesan pada waktu yang akan datang. Jadi tetap yang dicari adalah kuncinya ya. Semua ini untuk
dekripsi kunci. Sebuah algoritma kriptografi dikatakan aman ya, bila ia memenuhi 3 kriteria berikut ini. Yang pertama, persamaan matematis yang menggambarkan operasi di dalam algoritma kriptografi sangat kompleks, sehingga algoritma tidak mungkin dipecahkan secara analitik. Nah, itu ya. Jadi kita boleh membuat persamaan matematis yang kompleks supaya sangat sulit untuk dianalisis, gitu ya. Jadi kalau teman-teman belajarnya masih 1 metode, 2 metode, itu masih kurang, itu ya. Yang kedua, biaya untuk memecahkan ciphertext melampaui nilai informasi itu sendiri. Nah, jadi sebetulnya orang mendekripsi, mencoba untuk mengetahui informasi itu biayanya justru lebih mahal daripada nilai informasi itu sendiri. Makanya rugi kalau hacker itu enkripsi informasinya teman-teman gitu, istilahnya nggak ada pengaruhnya di negara. Teman-teman ini kan cuma mahasiswa gitu ya, teman-teman ini hanya rakyat biasa. Kalau ada hacker kok merusui rakyat biasa yang nggak punya apa-apa, itu rugi. Biayanya itu lebih mahal daripada ya biaya, artinya nilainya itu ya tenaga, ya waktu, ya teknologinya itu lebih mahal daripada informasi yang di-hack, itu rugi ya. Nah, makanya yang diserang itu ya kepala negara, terus badan-badan pemerintah gitu. Misalkan kayak KPU, nah itu ya. KPU pas penghitungan suara diretas. Nah, itu karena apa? Supaya hasilnya lebih, nilainya bukan nilai ini, ya istilahnya uangnya ya, uangnya itu lebih besar daripada modalnya. Itu hasil panennya itu lebih besar daripada modalnya, ya itu. Jadi rugi kalau orang nge-hack akun-akun yang nggak ada apa-apanya itu ya, rugi, sangat rugi. Waktu yang diperlukan untuk memecahkan ciphertext melampaui lamanya waktu informasi tersebut harus dijaga kerahasiaannya. Makanya ini adalah beberapa kriptografi yang aman, 1, 2, 3 ya. Jadi dengan kekuatan kriptografi yang begitu kuat, maka orang yang akan mendekripsi, ya, menganalisis, itu akan kehilangan banyak tenaga, banyak waktu, banyak uang. Nah, itu dikatakan aman, kuat, gitu maksudnya gitu. Terus di bawahnya juga gitu kan, waktu yang diperlukan untuk memecahkan ciphertext melampaui lamanya waktu informasi tersebut. Nah, jadi maksudnya informasi itu kan ada umurnya ya. Nah, dulu pernah mungkin saya katakan, kita beli koran hari ini, harganya misalkan 15.000. Terus 1 bulan ke depan kita beli koran yang sama, pasti harganya sudah kiloan. Ya, kiloan. Terus nggak usah dituku, terus tak kayak itu. Atau beli 1 kilo 15.000, nah itu harganya sudah kiloan. Nah itu nilai-nilai informasi ya. Kalau informasi itu ada kadaluarsanya. Nah kalau sampean memecahkan ciphertext, lamanya itu sangat lama, bahkan melampaui nilai informasi itu sendiri, itu rugi, gitu ya, rugi. Nah kalau ada kriptografi yang bisa seperti itu, maka dikatakan aman. Makanya tetap pesan keamanan di sini, teman-teman minimal update username dan password, baik itu e-commerce, baik itu e-banking, baik itu email atau sosial media, seperti itu ya. Supaya apa? Ketika misalkan ada orang ingin hack username password Anda, itu ternyata username password Anda yang lama. Sedangkan yang diupdate itu username password yang baru.
yang lama sudah nggak berlaku, gitu ya. Oke, ini slide terakhir. Mungkin ada pertanyaan, saya buka diskusi ya. Saya buka diskusi. Silakan. Oh, ini ada chat ya, mohon maaf. Oh iya. Oke, silakan. Saya buka pertanyaan. Slide terakhir, metode-metode serangan terhadap kriptografi. Ada pertanyaan? Gitu, Pak. Pak. Saya tunggu kalau ada yang tanya. Pak. Pak, saya mau tanya. Ya, bagaimana? Ya, bagaimana teman-teman? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ada ya. Jadi dengan belajar teori-teori serangan tadi, minimal kita manfaat buat kita itu waspada ya terhadap akun di internet kita, baik email, baik sosmed ya, ataupun e-commerce, ataupun e-banking ya, terutama fintech kita ya. Nah, kalau dulu itu sosmed ya, kalau sosmed itu sebetulnya yang membuat khawatir kita itu apa sih? Coba, mungkin ada yang mau cerita ini. Kalau sosmednya dihack, kira-kira apa yang menjadi kekhawatiran kita? Nah, mungkin ada yang mau cerita, silakan. Saya, Pak. Ya, gimana Mas? Jadi semisal akun media sosial kita dibajak oleh seseorang, takutnya nanti akun media sosial kita dibuat untuk tindakan-tindakan tertentu atau yang bersifat jahat gitu loh, Pak. Contohnya. Bisa juga gimana nggih? Tindakan yang tidak senonoh, memosting suatu hal yang vulgar, kemudian mengirim pesan ke teman-teman kita mengenai hal-hal buruk gitu. Iya. Berarti itu kategori menjelekkan nama baik ya. Okay. Kejahatan untuk menjelekkan nama baik ya.
Jadi kalau nama baik kita itu tercemar, jelek, maka apa yang terjadi? Kita mungkin dikucilkan orang gitu ya. Iya, Pak. Tapi ada nggak teman-teman yang mungkin di WA, aku tolong kirimi pulsa gitu, atau di Facebook atau yang lain, ada nggak kirimi pulsa gitu. Kalau dulu itu mama minta pulsa, Ada, Pak. ada, pernah seperti itu, pernah. Ya, pernah, Pak. Ya, ceritanya seperti itu, Pak. Jadi medsos salah satu teman disadap, Ya, dihack gitu loh, Pak. ya, Nah, itu dimanfaatkan untuk kejahatan itu. Minta pulsa lah, penipuan lah, Pak. betul, penipuan ya. Pernah terjadi seperti itu, nggih. Jadi itulah fungsinya kita harus mengenal metode-metode kejahatan di internet ya. Yang paling meriah, murah meriah itu adalah minta pulsa. Kalau minta pulsa itu kan orang udah nggak nganggep ya, artinya ya udah tak kirim 15.000, 20.000 udah gitu kan. Tapi keuntungan bagi mereka bisa dijual lagi. Kalau yang sehari dia dapat 100 orang itu udah berapa? Katakanlah 100 kali 20 kan begitu ya. Katakanlah 2 juta ya. 2 juta itu per hari itu udah banyak. Nah, itu menurut sampean malah uang 20.000 aja lah, pulsa 20.000 kan gitu ya. Nah, tapi bahaya, banyak sekali salah satu contoh yang di Facebook itu apalagi nama dosen gitu ya. Nama dosen, apalagi dosennya itu orang-orang penting, katakanlah wakil rektor gitu ya. Nah, itu sering di grup itu, tolong nomor HP saya diblokir ya karena sudah dihack orang, katakanlah gitu. Nomor WA-nya itu, sehingga ciri-cirinya orang minta pulsa. Nah, katakanlah yang sebetulnya indikasinya lucu, masa wakil rektor itu minta pulsa ke TU, gitu ya, kan lucu sekali. Nah, itu sudah sebetulnya secara logika, orang atasan kok minta bawahan pulsa, itu nggak logis. Nah, itu sudah mencurigakan menurut saya. Nah, itu hati-hati, berarti itu sudah diambil alih oleh orang lain. Kok bisa begitu, Pak? Ya, dengan cara itu tadi, kadang orang itu nggak kenal, terus ngasih info, masukkan token ini, nanti Anda dapat ini, atau ini ada e-commerce, bagus, baru, silakan diklik. Nah, itu ternyata di dalamnya itu untuk membajak software yang kita gunakan. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, minimal dengan ini kita hati-hati ya. Oke, mungkin ada cerita yang lain. Silakan. Pak mau tanya, Pak. Network analysis tool selain Wireshark itu apa aja, Pak? Ya, silakan Mas kalau ada pertanyaan. Itu, Pak. Diskusi ya. Apa namanya network network analysis tool kecuali Wireshark itu yang biasanya digunakan apa aja, Pak? Gimana yang keras? Itu, Pak, network analysis tool yang seperti ini Wireshark itu yang biasa digunakan selain Wireshark itu apa aja? Iya, terus? Yang biasa digunakan selain Wireshark yang buat apa namanya? Wireshark itu untuk website ya. Website. Setahu saya itu buat apa namanya ngetrace jaringan, Pak. Kan itu kan termasuk network analysis tool. Iya, betul. Iya, macam-macam softwarenya, Mas. Itu tadi salah satu contoh saja. Nah, maksudnya gimana? Jadi itu tadi, Pak. Yang buat apa namanya baca data melalui jaringan kecuali Wireshark. Oh, ya dicoba aja. Jadi maksudnya gini, mungkin saya juga
kurang pengalaman dalam hal itu, silakan dicoba di Google, misalkan tools, ketik aja tools software analisis jaringan, katakanlah gitu ya. Saya yakin banyak sekali selain itu, sangat banyak Mas. Itu kan software-softwarenya orang apa ya, orang teknik ya, orang jaringan gitu-gitu. Itu sangat banyak Mas. Selain Wersak banyak sekali, bisa download, bisa mencoba gitu, atau baca-baca dulu di mungkin blog dan sebagainya, dibaca mana yang lebih baik, yang sesuai kebutuhan, nanti dicoba gitu ya. Belum. Ya, gitu. Jadi banyak sekali, sangat banyak. Tapi ya tadi ya jangan digunakan untuk kejahatan ya, jahat sama orang lain jangan ya. Fungsikan untuk belajar, untuk kebutuhan yang mendesak dalam arti perbaikan. Jadi sifat hacker yang sejati itu mengetahui kelemahan sistem untuk diperbaiki, bukan untuk dimanfaatkan sebagai memanipulasi ya, bukan untuk keuntungan sendiri, bukan ya. Seperti itu ya. Silakan yang lain. Cara untuk mengantisipasinya gimana, Pak? Mengantisipasi, maksudnya dari kejahatan gitu ya. Yaitu sebetulnya di setiap tim IT itu harus ada yang ahli di bidang cybercrime tadi. Fungsinya untuk apa? Mencoba setiap, jadi percobaan di IT itu tidak cukup menggunakan aplikasinya ini sudah baik apa enggak, sebetulnya gitu, tapi juga mampu melihat celah keamanannya. Lah, supaya mengantisipasi seperti itu ya kita harus mencoba dan selalu memperbaiki sistem. Nah, makanya ada di SI itu metodenya adalah life cycle siklus hidup pengembangan sistem gitu ya. Sistem life cycle itu. Nah, maksudnya apa? Nah, siklus hidup pengembangan sistem itu kan yang pertama menganalisis, yang kedua mendesain, yang tiga mengkode, membuat aplikasinya. Nah, yang keempat uji coba. Yang kelima implementasi. Terus yang keenam evaluasi. Lah, dari evaluasi itu diuji coba lagi kan gitu kan. Maksudnya dari sisi keamanan. Jadi up to date Mas. Jadi ya melelahkan juga gitu loh. Makanya tim IT itu sebetulnya melelahkan juga. Nggak semudah yang orang bayangkan. Pokoknya ditinggal buka Facebook, buka YouTube, enggak seperti itu. Jadi tetap harus memantau sistem kita ini aman apa enggak. Nah, makanya semua aplikasi yang online itu sebetulnya selalu up to date. Nah, up to date itu tidak hanya semacam user interface-nya saja, tidak hanya semacam nambah layanan, tapi di dalamnya itu pasti juga tentang keamanan gitu ya. Nah, salah satu contoh yang menurut saya bagus itu Bukalapak ya. Bukalapak itu sebagai pionernya dulu itu. Tokopedia itu melihat Bukalapak, Shopee itu melihat Bukalapak. Mereka mengikuti terus perkembangan Bukalapak. Contohnya apa? Contohnya kalau ingin dapat cashback harus menggunakan Android, aplikasi di Android, nggak boleh pakai web. Nah, ternyata diikuti oleh Tokopedia, ternyata diikuti oleh Shopee dan lain-lain. Kenapa kok begitu? Nah, menurut saya ya, karena dengan menggunakan Android, orang itu tidak akan mudah memanipulasi. Berbeda dengan di website.
Website itu sampai buka laptop, buka 10 website, bisa nggak? Kan bisa ya. Tapi kalau di Tokopedia, di Android, ya misalkan hanya aplikasi Bukalapak itu sampai akan kesulitan kalau satu waktu membuka 10 aplikasi itu akan kesulitan. Tapi kalau website, ya browser di laptop ataupun di komputer itu sampai bisa buka situs Bukalapak 10 situs dengan akun yang berbeda. Itu bisa bersamaan. Itu kelemahan juga. Nah, makanya digiring kalau ada cashback-an harus menggunakan Android atau iOS. Nah, supaya betul-betul melimit pengguna itu dalam satu waktu hanya satu akun gitu, Mas. Nah, itu salah satu analisis bagaimana mengamankan cashback itu supaya tepat sasaran. Nah, gitu. Itu salah satu contoh ya, Itu juga keamanan aplikasi juga gitu. Nah, gitu. Jadi kita harus mencoba dengan berbagai logika supaya lebih aman. Sistem kita itu kalau dibuka di website bagaimana, kalau dibuka di Android bagaimana. Makanya rata-rata sekarang itu menggunakan Android. Nah, itu Mas. Karena lebih aman dari sisi logika penggunaan saja itu sudah seperti itu. Belum keamanan-keamanan yang lain, pakai OTP. Kenapa harus pakai Android? Karena OTP itu dikirim lewat SMS. Kenapa kok harus SMS, Mas? Nggak di chatnya saja lah, itu lebih aman. Nah, beda saluran ya. SMS, aplikasi dan WA itu beda saluran. Nah, kalau OTP kuncinya itu dikirim lewat SMS itu aman karena beda saluran. Orang akan sulit menyadap. Nah, itu salah satu contohnya ya. Tetapi kalau di dalam satu aplikasi nanti otomatis yang aplikasi itu akan otomatis mengambil karena URL-nya sama, SMS-nya itu URL-nya sama dari Bukalapak resmi. Jadi nomor sekian itu diautentikasi, oh benar ini untuk login ini. Gitu. Nah, itu salah satu contoh logika untuk login saja sudah seperti itu. Nah, monggo dipersilakan kalau ada cerita-cerita yang menarik, silakan. Pak, saya Pak. Iya, silakan Mas. Apakah menautkan akun itu bahaya, Pak? Soalnya gini, kayak aplikasi Google terkait tertaut ke FB, Twitter, terus akun kayak Shopee dan sebagainya. Kalau seandainya akun induknya terbobol kan yang terkait juga kena, bisa masuk lah intinya. Iya, bisa. Logikanya bisa, Mas. Logikanya bisa. Makanya sebetulnya kayak saya sendiri ini harusnya untuk pengajaran sendiri, untuk bisnis sendiri, emailnya gitu ya, membuat yang sendiri-sendiri, jangan dicampur jadi satu. Itu sangat bisa. Contohnya yang kasus Zoom pertama kali ya, pernah nggak teman-teman lihat video orang Jakarta, cewek itu ya, menggunakan aplikasi Zoom, ya pertama kali dulu ada pandemi itu, orang beralih ke Zoom. Nah, di aplikasi Zoom itu ternyata dia menyisipkan email, serangannya terhadap email. Nah, email itu kan ada untuk autentikasi Android ya. Kita dalam menggunakan Android itu harus masukkan email. Nah, disitulah dia menyerang untuk bisa mengendalikan Android dari jarak jauh. Sehingga apa? Ketika email Zoom itu diklik, ternyata dia bisa membuka Android secara keseluruhan. Artinya apa? Melihat WA, melihat e-banking, dan sebagainya. Ketika e-bankingnya pun itu autentikasinya di handphone itu juga, maka mudah sekali untuk dibuka. Gitu ya. Artinya di sini di remote ya, di remote. Gara-gara email Zoom itu dia menyisipkan software remote
gitu. Zoom itu kan remote sebetulnya ya. Kita melihat teman-teman kita itu sebetulnya kayak jadi apa? Jadi host itu kan meremot, bisa menonaktifkan suara, video dari jarak jauh. Nah itu fungsinya adalah remote. Nah remote tersebut dimanfaatkan Zoom sehingga orang yang ingin jahat bisa digunakan untuk mengeksploitasi handphone yang ada e-bankingnya, ada sosmednya dan sebagainya, itu Mas. Nah itu sangat bahaya. Pokoknya kalau ada indikasi yang intinya ada celah logika serangan, maka itu segera mungkin diubah. Maka email-email itu sebaiknya teman-teman membuat khusus ya untuk marketplace, mohon maaf ya, marketplace itu sendiri contohnya ya. Untuk edukasi belajar online sendiri contohnya. Dengan nama yang hampir sama, hanya dirubah titiknya, harus dirubah underscore kan bisa itu. Belakangnya dikasih nomor kan gitu ya, bisa kan? Nah fungsinya untuk menghindari kalau ada peretasan seperti itu tadi. Jadi supaya khusus gitu ya. Tapi silakan dicatat username passwordnya jangan sampai lupa gitu ya. Untuk marketplace sendiri, untuk sosmed sendiri, untuk e-banking sendiri, untuk edukasi sendiri. Itu lebih aman menurut saya begitu Mas. Oke, silakan yang lain. Silakan yang lain. Oke, yang lain nggak ada. Mohon maaf Pak, Ya. kalau untuk Google Meet ini sendiri juga bisa memungkinkan untuk terbaca atau tidak Pak? Memungkinkan terbaca maksudnya gimana? Yang Seperti Zoom tadi dah. ya, Sebetulnya sih begini Mas. Semua itu ada kelemahannya. Tadi ya, logika manusia itu pasti ada keterbatasan, sehingga semua teknologi itu ada kelemahannya. Tapi saya percaya karena Google itu adalah perusahaan yang sangat besar dan timnya luar biasa banyak dan juga kemampuan up to date-nya itu cepat. Nah, itu lebih aman ketimbang contohnya Zoom dan sebagainya. Lebih aman, Mas. Saya punya keyakinan Google Meet ini lebih aman daripada yang lain karena ini dibuat oleh perusahaan yang sangat besar. Jadi untuk peretasan tadi itu butuh waktu yang sangat lama menurut saya gitu ya, butuh waktu yang sangat lama. Oke gitu Mas. Jadi tidak ada keamanan itu 100% aman, tidak ada Mas. Tapi itu tadi upaya untuk lebih aman itu harus up to date. Nah, itu. Saya lihat Google Meet itu mulai dari kemarin pandemi sampai sekarang itu up to date-nya luar biasa. Baik fitur maupun kualitas, contohnya kualitas video, kualitas kita di handphone kita itu sangat mudah, kualitas sharing dan sebagainya, dan semuanya yang penting email gitu ya, yang penting email kita dijaga. Google Meet ini sudah ada di email, jadi kalau buka Google Meet itu cukup membuka email, di situ ada Google Meet. Nah, itu lebih aman daripada yang lain. Nah, itu saya seperti itu kalau saya. Oke, yang lain mungkin ada lagi? Ada lagi?
mau tanya. Cukup ya? Bentar Pak. Ya? Siakat itu keamanannya termasuk lemah apa enggak Pak? Waduh. Sampean kok ngomong siakat ini. Wah, ya saya nggak berani ngomong ini ya. Ini milik kita bersama. Ya. Kalau saya ngomong nanti khawatir ada yang mencoba ya. Jadi ya milik kita bersama, kita jaga ya, siakat kita jaga. Tolong jangan sampai ada yang coba-coba untuk meretas siakat kita ya. Bukan gitu Pak, gitu kan. Tapi di lapangan itu kayak saya lihat itu kayak gampang gitu terbobolnya di siakatnya. Kok nggak diperkuat gitu? Ya, jadi gini Mas, itulah bedanya ketika tim IT-nya perusahaan besar dengan tim IT-nya misalkan kampus. Itu sangat terbatas gitu loh Mas, sangat terbatas, hanya 1-2 orang saja gitu. Nah, kalau di katakanlah perusahaan besar ngomong Google itu kan bisa jadi ribuan Mas dalam tim IT-nya itu. Nah, jadi katakanlah begini ya, ada tim analis sendiri, ada tim uji coba sendiri, ada tim develop sendiri gitu Mas. Kalau di perusahaan besar. Nah, kalau kita ini kan all in one, nah itu sangat berat gitu loh. All in one, ya disuruh program, ya disuruh maintenance, ya disuruh jaga. Nah itu berat Mas. Nah itu akhirnya apa? Kalau kita simpulkan ya jauh lebih lemah daripada perusahaan-perusahaan besar gitu loh. Nah, makanya kalau saya ngomong nanti gini wah bahaya nanti. Itu Mas. Ibarat kekuatan negara itu di militer. Nah, kalau militernya makin banyak, itu ya makin kuat negara. Anggap baik kalau perang itu militernya jutaan ya pasti logikanya yang militernya puluhan itu ya gampang kalah. Nah, itu logikanya seperti itu ya. Tetap kita bermain logika. Nggak bisa kita terus pasrah pokoknya 1-2 orang wis hebat ya, nggak bisa gitu ya. Kalau seperti itu wis melibatkan yang maha kuasa kalau seperti itu ya. Nah itu Mas, jadi saya nggak berani ngomong macam-macam tentang sistem kita di kampus karena itu sangat rawan nanti bahaya. Mungkin sampean aman-aman saja, tapi kalau yang lain dengar wah itu bahaya. Nah, gitu ya, saya mohon maaf nggak bisa bercerita banyak tentang sistem yang ada di kita. Rahasia. Oke, begitu ya. Apalagi mungkin yang lain? Yang lain? Nggak ada? Yang tanya ini 3 orang ya dari tadi. Dari 18 orang yang tanya 3 ya. Oke, yang lain? Maaf Pak, mau nanya. Ya. Kemarin tuh waktu prakerja, Ya. ada yang membagikan link kayak prakerja VIP gitu kan ya. Ya. Nah itu ternyata linknya phishing Mbak. Oh, dan gitu. yang menyebarkan tuh orang yang awam Mbak. Iya. Nah, itu. Langkah yang bisa kita ambil untuk mencegah biar nggak di broadcast itu gimana Pak? Wah, itu broadcastnya di mana ini? Saya nggak tahu alurnya ini. Pakai apa? Banyak yang Pakai ya, yang broadcast ada yang apa pakai ada yang di WA, ada yang di Facebook. Terus ada ya, pemberitahuan. sebetulnya langkah pertama itu kita bisa melaporkan secara eksternal, melaporkan ke cybercrime. Iya Pak. Hah? Iya sudah. Ya, itu langkah pertama ya. Lakukan segera mungkin laporan yang pertama. Yang kedua,
sesegera mungkin diblokir dari gadget kita. Ya itu yang hanya bisa kita lakukan. Kalau sampai memang ahli hacker ya silakan di hacker balik. Gitu ya, di hacker balik. Nah jadi Nah, itu Pak yang maksudnya gitu gini. Yang nyebarkan tuh orang yang katakanlah kurang paham IT gitu kan ya. iya. Nah itu Nah, dikurangi ya. Iya, gimana? sedangkan kita yang udah paham tuh kayak ngerasa bersalah gitu. Iya betul. Nah itu biasanya orang itu karena saking senengnya share informasi, pokoknya share gitu ya. Nah, itu nggak ngerti apakah ini kejahatan atau tidak. Nah itu. Nah sampean bisa pelajari ini ya. Saya chat, saya bisa pelajari polisi online ya, polisi online. Nah ini untuk mencegah terjadinya alamat-alamat yang alamat phishing tadi ya. Terus lembaga sandi negara atau apa itu ya, cyber ya. Cybercrime, coba cari cybercrime ya. Cybercrime ya, tulisannya cybercrime. Banyak sekali ya cybercrime. Untuk yang Indonesia coba. Nah itu silakan diakses ya. Supaya apa? Ketika ada seperti itu bisa langsung laporan ke sana. Wah, apa ya, lupa sih itu. Iya Pak, baik. Ya, langsung laporan. Jadi alamat tersebut, ya alamat yang phishing tadi itu bisa dilaporkan secara cepat. Sehingga dari pihak yang berwajib itu sesegera mungkin untuk menangkap orang tersebut. Nah, itu. Jadi itu peran kita ya, salah satu peran kita yang ngerti itu supaya mencegah seperti itu langsung. Kalau teman-teman punya teman polisi katakanlah, itu pasti punya anggota yang seperti itu, apalagi di Polda itu tempatnya ya, Polda itu. Nah itu Mas, mungkin itu yang bisa saya jawab. Silakan eksplor lagi kemampuannya, eksplor di internet supaya tidak hanya dari saya saja, nggak cukup ilmunya. Kalau saya itu ya banyak sekali, bahkan pelatihan cybercrime, buka pendaftaran di Instagram itu banyak sekali. Oke, yang lain? Yang lain? Nggak ada ya? Udah mau jam 12 ini ya. Yang tadi masuknya kesiangan ya silakan baca slide-nya Pak Rinaldi Munir, atau nanti ini hasil dari kuliahnya saya upload di YouTube ya. Ya intinya dari teori tersebut kita bisa menyimpulkan cara-cara penyerangan terhadap kriptografi sehingga kita lebih hati-hati dalam mengirimkan informasi melalui internet. Itu saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Saya kira sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.